Selamat siang dan selamat datang bagi para hadirin sekalian yang telah bergabung secara online bersama-sama dengan kami pada acara Public Expose PT Galva Technologies Tbk. Mewakili emiten dengan kode dagang GLVA, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu pada acara ini. Melalui tayangan video berikut ini, kami mempersembahkan company profile PT Galva Technologies Tbk. Selamat menyaksikan. For over 70 years, Galva has been a leading supplier of electronics and technology. Our solutions are integrated into the lives of those who matter the most. From the moments to remember to the safety of your loved ones. The smart use of technology at work. Whatever your needs are. And for your personal indulgence, we believe in making better experiences using sound, visuals, and intelligent data. Covering the end-to-end of your business, our services go further beyond products. Ensuring your complete satisfaction and peace of mind. With a network of offices throughout Indonesia, we offer truly localized expertise. At the heart of our operations are the relationships that we build. By understanding your goals and your challenges, your clients and their needs, our partnership will drive your business forward. Galva, your partner in technology. Kami menyambut Bapak dan Ibu sekalian yang baru bergabung dalam acara Public Expose PT Galva Technologies Tbk. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak dan Ibu hadirin, marilah kita memulai acara ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa secara Islam akan dipimpin oleh Bapak Arnalis. Kepada Bapak Arnalis, kami persilahkan. Mari kita mulai acara kita ini dengan doa. Saya akan memimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rahmat dan karunia-Mu, hari ini di tempat ini kami berkumpul hendak menyelenggarakan acara Public Expose PT Galva Technologies Tbk. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah setiap langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, yang Maha mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami dan janganlah Engkau biarkan perpecahan di antara kami, karena kami ingin persatuan itu ya Allah untuk perusahaan kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, ampunilah dosa para pendahulu kami. Berkahilah kami dan mereka semua dalam kasih sayang-Mu dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Mujid, Engkaulah yang Maha mengabulkan segala doa. Perkenankanlah doa kami dan kabulkanlah segala doa kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan kepada kami ya Allah. Hindarilah kami dari segala mara bahaya dan bencana ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah pada hati kami sifat-sifat sabar, tabah, serta kekuatan dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan ya Allah. Ya Allah, berkahilah ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah segala aktivitas kami di hari ini ya Allah, dari awal hingga akhir nanti ya Allah. Ya Allah, dengan itu ya Allah, kami memohon rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Engkau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin,
Selanjutnya, kami akan menyampaikan tata cara Public Expose PT Galva Technologies Tbk sebagai berikut. Pertama, peserta diwajibkan menggunakan username sesuai dengan nama yang telah didaftarkan. Kedua, paparan kinerja perseroan yang menjadi materi Public Expose akan disampaikan oleh Direksi Perseroan. Ketiga, setelah sesi paparan kinerja, acara akan dilanjutkan ke sesi tanya-jawab. Keempat, peserta yang hendak mengajukan pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya di webinar chat pada menu Q&A dengan format tanya underscore nama underscore kota asal underscore pertanyaan. Pertanyaan mohon disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Kelima, moderator hanya akan membacakan pertanyaan yang diajukan melalui menu Q&A. Keenam, dikarenakan waktu diskusi yang terbatas, moderator akan terlebih dahulu memilih pertanyaan untuk diajukan dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan. Ketujuh, Direksi Perseroan akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Kedelapan, peserta diharapkan dapat mengikuti keseluruhan kegiatan Public Expose. Demikian tata tertib acara hari ini. Bapak dan Ibu hadirin, saya memperkenalkan manajemen PT Galva Technologies Tbk yang hadir dan bergabung bersama kami pada hari ini, yaitu Bapak Oki Wijaya selaku Direktur Utama, Bapak Suwardi Ngaturi dan Ibu Maria Francisca selaku jajaran direksi yang hadir on-site di studio, serta Bapak Bambang Gunawan dan Bapak Mardani Gunawan selaku jajaran direksi yang turut bergabung secara online. Dan saya, Monica Natalia, selaku moderator, memandu jalannya acara Public Expose PT Galva Technologies Tbk. Selama sesi presentasi manajemen yang sebentar akan disampaikan, Bapak dan Ibu hadirin dapat melayangkan pertanyaan-pertanyaan terkait materi presentasi yang dipaparkan dan akan kami bacakan dalam sesi tanya-jawab hari ini. Baiklah, mata acara pertama Public Expose PT Galva Technologies Tbk pada hari ini akan disambut oleh Bapak Oki Wijaya selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan gambaran umum perseroan di 3 kuartal tahun 2021 dan kemudian dilanjutkan oleh jajaran direksi lainnya untuk paparan perseroan. Kepada Bapak Oki Wijaya, kami persilahkan. Terima kasih Monica. Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera bagi para pemangku kepentingan, investor, Bapak dan Ibu dari media, tim dari grup Galva dan seluruh hadirin yang turut mengikuti Public Expose PT Galva Technologies Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan ticker simbol GLVA. Mengawali paparan publik PT Galva Technologies, perkenankan kami pertama-tama menyampaikan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, khususnya kepada PT Galva Technologies Tbk beserta jajaran manajemen, karyawan, dan setiap pemangku kepentingan. Pada hari ini kita bersyukur karena kita dihadirkan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, pada Public Expose Galva 2021 yang siang ini dilaksanakan secara daring, kami ingin memaparkan kinerja perusahaan selama 3 kuartal tahun 2021 dengan membandingkan komparasi laba rugi selama periode di tahun yang lalu dan komparasi keuangan dibandingkan dengan periode akhir tahun 2020. Hal-hal ini semua diatur dalam ketentuan laporan keuangan Bursa Efek Indonesia. Secara umum, per 30 September 2021, di akhir kuartal ketiga, struktur kepemilikan perseroan
jumlah saham yang dimiliki oleh kurang lebih 1.200 pemegang saham dengan porsi saham pendiri yaitu 70,4% dimiliki oleh PT Elsiscom Primakarya selaku pemegang saham pengendali dan selebihnya 29,6% dimiliki oleh masyarakat. PT Galva Technologies adalah sebuah perusahaan publik yang didirikan pada tahun 1991 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak 23 Desember 2019. Perseroan memiliki 3 bisnis unit sebagai pilar usaha dan industri yang kami geluti adalah bidang teknologi informasi. Kami mendistribusikan lebih dari 45 merek dunia di dalam industri audio video, professional sound system, image processing, display, security system, dan teknologi informasi. Perseroan berkantor pusat di Jakarta, memiliki jaringan distribusi di 11 kota, dan memperkerjakan lebih dari 300 orang. Kami melayani pelanggan-pelanggan kami melalui model bisnis di 3 lini usaha, yaitu distribusi, project-oriented system, dan e-commerce. Melalui visi misi perusahaan, Perseroan berkomitmen untuk menjadi perusahaan penyedia solusi yang melampaui ekspektasi. Slogan kami, a solution provider that goes beyond expectations. Kami juga melandaskan nilai-nilai perusahaan berdasarkan pada 5 pilar yang kami singkat menjadi sebuah akronim, yaitu Voices. Bisa dilihat di layar, Voices itu adalah akronim dari 6 kata. Yang pertama adalah visionary, organize, inovatif, kolaboratif, excellence, dan spiritually wise. Nilai-nilai ini Bapak dan Ibu sekalian dapat lihat di prospektus kami. Melalui landasan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang saya utarakan tadi, kami mengelola budaya dan karakter perseroan yang tercermin di dalam kami berkarya. Baik di dalam lingkungan kerja, di dalam perusahaan kami, maupun di dalam kami menjalin hubungan dengan para mitra dan customer-customer kami. Bapak dan Ibu sekalian, baiklah saya akan sedikit memaparkan hasil yang telah dicapai oleh Perseroan selama 3 kuartal di tahun 2021. Perseroan berhasil mencatatkan keuntungan bersih selama 3 kuartal sebesar 23,2 miliar. Nilai ini bertumbuh 25% bila dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Ulasan yang lebih rinci mengenai hasil perseroan akan dijelaskan oleh Direktur Keuangan pada saat beliau memaparkan kinerja keuangan perseroan. Dengan jumlah saham tertimbang sebanyak 1,5 miliar lembar saham, diperoleh laba per saham selama 3 kuartal di tahun 2021 sebesar Rp15,47. Nilai ini sekali lagi meningkat 25% bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh tahun yang lalu sebesar Rp12,36. Bapak dan Ibu sekalian, melalui tema Accelerating Change, di tahun ini kami sebagai perusahaan distribusi
dan penyedia solusi teknologi di Indonesia berkomitmen. Kami ingin menjadi agen perubahan yang siap berkolaborasi baik dengan pemerintah, institusi riset dan teknologi, lembaga-lembaga pendidikan, serta masyarakat luas di dalam mempercepat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan bangsa kita. Perubahan-perubahan yang tentunya berbasis kepada teknologi, kepada penggunaan teknologi. Perseroan memiliki pengalaman berusaha lebih dari 30 tahun. Secara berkesinambungan, kami terus berkontribusi memberi solusi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam mengadopsi pemanfaatan teknologi yang kita lihat telah merubah gaya hidup kita di dalam berbagai hal. Tidak ada satupun bagian dari kehidupan masyarakat yang luput dari pengaruh teknologi. Mulai dari cara kita bekerja, kita belajar dan anak-anak belajar, kita berusaha atau berkarya, berbelanja, melakukan aktivitas ekonomi, dan kegiatan sehari-hari. Bagaimana kita mendapatkan perawatan kesehatan, sampai kepada saat kita menggunakan waktu kita untuk menikmati waktu-waktu santai. Semua aktivitas itu tidak ada yang luput dari pengaruh dan influence teknologi. Kita juga menyadari Bapak dan Ibu sekalian bahwa pandemi COVID-19 yang masih terus berkelanjutan dan masih membayang-bayangi kehidupan manusia di dunia ini, pada saat yang bersamaan telah juga mengakselerasi perubahan-perubahan kebiasaan-kebiasaan normal kita. Dan kita sedang mengganti, sedang menuju kepada kebiasaan normal yang baru, yang sangat syarat dengan pengaruh teknologi. Kita semua berharap bahwa akan ada obat atau vaksin yang mempunyai efikasi tinggi, sehingga kehidupan kita bisa kembali seperti sebelum pandemi ini ada. Baiklah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tinjauan bisnis dan paparan mengenai aktivitas perseroan selama 3 kuartal di tahun 2021. Untuk itu saya mempersilahkan Pak Suwardi Nganturi selaku Direktur untuk membahasnya. Pada Suwardi saya persilahkan. Terima kasih Pak Oki. Selamat siang dan salam sejahtera bagi rekan-rekan media, para investor, tim Galva dan seluruh hadirin lainnya yang turut dalam Pubex Elektronik PT Galva Technologies Tbk pada siang hari ini. Izinkan kami memaparkan tinjauan unit bisnis perseroan sebagai berikut. Saat ini kami hadir di 12 kota dengan kantor pusat kami di Jakarta dan 11 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Pulau Sumatera, kami hadir di Kota Medan, Pekanbaru, dan Palembang. Untuk Pulau Jawa dan Bali, ada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Di Pulau Kalimantan, kami hadir di Balikpapan, sedangkan di Pulau Sulawesi, kami hadir di Makassar dan Manado. Saat ini kami mempekerjakan lebih dari 300 karyawan yang melayani lebih dari 2.500 customer. Layanan unit usaha PT Galva Technologies Tbk terdiri dari 3. Satu adalah IT Distribution, yang kedua adalah Business Solutions, dan yang ketiga adalah Document Solutions.
kami saat ini mendistribusikan lebih dari 45 merek-merek terkenal di dunia seperti yang bisa dilihat di layar ini. Selanjutnya untuk tinjauan unit bisnis adalah sebagai berikut. Untuk komposisi penjualan bersih per unit bisnis, kontribusi adalah sebagai berikut. Untuk 3 kuartal tahun 2020, IT distribution memberikan kontribusi sebesar 71%. Untuk business solution 24% dan document solution sebesar 5%. Nah, jika dibandingkan dengan 3 kuartal tahun 2021, IT distribution memberikan kontribusi sebesar 64%, business solutions ada peningkatan menjadi 28%, dan document solutions juga ada peningkatan menjadi 8%. Pencapaian unit bisnis kita bisa dicapai dengan pertama-tama kami terus mengupayakan menjaga keselamatan seluruh manajemen dan karyawan perusahaan. Kami juga terus mengimplementasikan program work from anywhere. Kami juga fokus pada segmen yang masih bertumbuh di dalam kondisi pandemi seperti ini, seperti di segmen healthcare, education, dan hospitality. Kami juga fokus pada perpanjangan kontrak-kontrak kerjasama yang ada pada customer yang saat ini untuk menjaga kelangsungan adalah recurring income bagi perusahaan. Kami juga aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, promosi, dan untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang baru. Kami juga memanfaatkan peluang bisnis melalui platform dari e-commerce untuk menjangkau dari business to government, business to business, maupun business to consumer. Dan kami juga melakukan desain dan implementasi solusi untuk paket hybrid learning di institusi pendidikan. Dalam menjalankan bisnis juga kami menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kelangkaan barang yang masih belum pulih akibat kelangkaan komponen di dunia. Dan tahun ini kami juga melihat adanya kenaikan biaya pengiriman yang cukup drastis. Tantangan berikutnya adalah peraturan pemerintah yang memberlakukan TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Hal ini mempengaruhi suplai barang-barang yang belum memenuhi kandungan TKDN sehingga tidak bisa dilakukan penjualannya. Kami juga melihat bahwa dampak COVID-19 masih ada berupa dana pemerintah yang dialihkan, jangka waktu pembayaran BUMN yang diperpanjang, proyek-proyek yang masih tertunda, dan juga kondisi work from home yang masih berlaku saat ini. Dan kami juga melihat di tengah kondisi saat ini bahwa banyak perusahaan yang anggaran belanja barang untuk jasa, audiovisual, dan IT yang berkurang. Demikian paparan dari unit bisnis yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya, saya persilakan Ibu Maria Francisca untuk memaparkan kinerja perseroan di tahun 2021. Oke, baik Pak Suwardi, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk rekan-rekan media, para investor, juga tim Galva, serta Bapak Ibu yang hari ini berpartisipasi hadir dalam acara kami. Sebentar kami akan memaparkan kinerja keuangan dari perseroan untuk periode September 2021. Yang pertama, di dalam laporan laba rugi kami akan memaparkan perbandingan P&L dengan periode yang sama di 2 tahun terakhir, yakni per 30 September 2021 perseroan mencatat penjualan bersih sebesar 1,1 triliun rupiah. Nilai ini lebih rendah 26,6% dibandingkan penjualan bersih 9 bulan di tahun yang sebelumnya. Akan tetapi sungguh pun demikian, dengan segala upaya dan mitigasi yang kami kerjakan, pada 9 bulan ini perseroan berhasil untuk meningkatkan laba bersih hingga 25,2%.
lebih tinggi dari 3 kuartal di tahun yang sebelumnya, yakni dengan nilai yang positif sebesar 23,2 miliar rupiah. Adapun peningkatan laba bersih ini kami upayakan dari peningkatan margin laba kotor unit IT distribution dan optimalisasi dari margin laba kotor kedua bisnis unit yang lainnya. Sehingga secara total margin laba kotor perseroan meningkat 20% dari tahun sebelumnya, dari 10% di 9 bulan tahun lalu dan di tahun ini meningkat menjadi 12%. Kemudian peningkatan laba bersih ini juga dikontribusikan terutama dari menurunnya beban keuangan secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terkait dengan pengelolaan persediaan barang dengan jangka waktu yang lebih singkat, manajemen modal kerja dan pinjaman berbunga yang berhasil dikelola secara efektif. Jadi, secara ringkas dari ikhtisar laba rugi perseroan dengan perolehan 1,1 triliun atau lebih rendah 26,6%, maka diperolehlah laba kotor juga sedikit lebih rendah sebesar 12,5% dibanding tahun yang lalu. Namun dua hal tersebut dapat diimbangi dengan hasil efisiensi beban keuangan yang kami hitung di dalam total biaya usaha yang berpengaruh secara signifikan. Sehingga pada akhirnya seluruh perhitungan laba rugi mampu untuk memberikan hasil yang positif dengan keuntungan bersih sebesar 23,2 miliar selama 3 kuartal ini, dan angka ini adalah lebih tinggi 25,2% dibandingkan 9 bulan di tahun sebelumnya. Kemudian kita akan beralih pada ringkasan posisi keuangan atau neraca. Kita akan membandingkan periode 30 September 2021 dengan akhir tahun, yakni 31 Desember 2020. Dengan nilai aset, kami mencatat total aset sebesar 509,6 miliar di 30 September ini, dan jumlah ini meningkat 8,2% dibandingkan penutupan tahun 2020 yang sebesar 470,9 miliar. Yang mana 90% dari aset ini adalah aset lancar, berbentuk cash, persediaan barang, dan juga piutang usaha. Pada jumlah kewajiban atau liabilitas per 30 September 2021, PT Galva membukukan nilai hutang sejumlah 296,6 miliar. Nilai ini naik 9% dibandingkan jumlah liabilitas pada akhir tahun 2020 yang sebesar 272 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah hutang usaha yang timbul akibat pembelian barang dagangan yang sebagian besarnya sudah terjual sebelum periode buku ini berakhir, akan tetapi hutang usahanya belum jatuh tempo kepada supplier. Sebaliknya, hutang kepada pihak bank, yaitu hutang yang berbunga, dibandingkan dengan 31 Desember, jumlah hutang kepada bank ini turun 10%, dari 182 di akhir tahun menjadi 162 miliar per posisi 30 September. Perseroan secara optimal berhasil untuk mengelola modal kerja perseroan dengan mempertimbangkan seluruh dari rencana penjualan. Hasil yang kami upayakan ini dapat memberikan efisiensi beban keuangan yang sungguh nyata berdampak positif pada laporan P&L yang sebelumnya telah kami paparkan dan tentunya pada kinerja ekuitas perseroan. Sehingga pada ekuitas perseroan 30 September 2021, jumlah ekuitas kami masih dapat tumbuh dan meningkat 7,1% dari akhir tahun 2020, yakni sebesar 213,1 miliar. Dan nilai ekuitas 213,1 M ini adalah hasil neto setelah dikurangi dengan deklarasi dividen yang telah kami penuhi komitmen pembayarannya pada tanggal 16 Juni 2021 yang lalu dengan nilai Rp6 per lembar saham kepada pemegang saham atas hasil usaha tahun 2020. Selanjutnya kita akan melihat laporan arus kas. Kita akan membandingkan 30 September tahun ini dan tahun sebelumnya. Dari operation,
Perseroan memperoleh kas neto positif, yaitu sebesar 619 miliar di 3 kuartal tahun ini dan 971 miliar di tahun 2020. Dari aktivitas investasi, seluruhnya yang kami gunakan untuk belanja modal atau CAPEX dengan nilai kas neto yang kami keluarkan sebesar 31,6 miliar dan 7,3 miliar di tahun 2020. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan, financing, total kas neto yang kami gunakan selama tahun 2021 adalah 597,9 miliar dan 954 di tahun sebelumnya. Dengan tetap menjaga rasio kas yang sehat, manajemen telah melaksanakan pelunasan pinjaman jangka pendek dan berbunga kepada bank secara tepat waktu dan sebagiannya dibayarkan lebih awal dari tanggal jatuh temponya untuk memitigasi arus kas bersih dan rasio kas yang optimal yang dapat diupayakan oleh perseroan. Jadi sungguh pun arus kas bersih dari perseroan itu negatif 10,5 miliar, akan tetapi rasio kas meningkat dari 16% menjadi 18% di penutupan September 2021. Kemudian kita akan melihat lebih jauh kinerja keuangan perseroan. Berikut ini adalah ulasan performa rasio-rasio keuangan per 30 September 2021. Kita akan melihat yang pertama untuk rasio margin. Margin laba bruto per 30 September tahun ini sebesar 12% dan ini sudah dijelaskan tadi meningkat 20% dari tahun sebelumnya yakni 10%. Secara operasi, margin laba operasi kami 3,48% di September tahun ini dan 4% di tahun sebelumnya. Hal ini sebagai upaya pemulihan biaya operasional dan biaya pengiriman yang memang selama 3 kuartal ini mengalami peningkatan yang cukup. Namun semuanya itu dapat kami upayakan untuk menunjang kegiatan usaha di tengah-tengah masa PPKM akibat COVID-19. Secara EBITDA, perseroan mampu untuk mempertahankan laba EBITDA yang positif dari tahun sebelumnya, yakni 4,62 di tahun ini dan 4,61 di tahun sebelumnya. Sehingga pada akhirnya secara margin laba neto berjalan per 30 September adalah sebesar 2,07%, meningkat cukup baik dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,22%. Selanjutnya, rasio-rasio di bawah ini adalah menunjukkan kemampuan perusahaan dalam kami memanfaatkan aset dan modal serta hasil laba yang kami hasilkan bagi seluruh pemegang saham tercermin dalam rasio ROE, return on equity dengan perhitungan yang kami setahunkan mengalami peningkatan dengan angka tahun lalu 13,32%, tahun ini meningkat menjadi 14,52%. Kemudian untuk return on asset dengan perhitungan yang kami setahunkan pula, per tahun lalu ada 4,3% dan tahun ini cukup bagus menjadi peningkatannya ke 6,07%. Secara likuiditas juga kami improve diwakili dengan rasio lancar dan juga rasio kas yang per September ini dua-duanya ini mengalami peningkatan dengan current ratio 158% dan rasio kas 18%. Demikian pula dengan company leverage, debt to equity ratio ini improve secara baik dengan rasio 139% dari total aset, lebih tinggi kami gunakan dari hutang dibandingkan total modal sendiri dan nilai 139 ini adalah lebih kecil daripada tahun lalu dan ini adalah hal yang bagus dan satu peningkatan bagi manajemen. Kemudian manajemen modal kerja di tahun ini juga menggunakan lebih banyak dari modal sendiri dari tahun sebelumnya, yakni dengan rasio debt to asset per September 2021 sebesar 58%, sedangkan di tahun lalu 68%. Demikian ikhtisar kinerja keuangan ini kami sampaikan. Laporan keuangan 30 September 2021 yang baru saja dipaparkan, selengkapnya dapat Bapak Ibu lihat melalui website kami atau melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Demikian Bapak Ibu, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Oki. Baiklah, terima kasih Mary. Bapak dan Ibu sekalian,
hal yang menggembirakan sungguh pun selama masa pandemi, perseroan masih berhasil mencetak laba bersih yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya membangkitkan semangat kami untuk bisa terus memberikan hasil-hasil yang lebih baik kepada setiap stakeholder sehingga perseroan dapat lebih bernilai dan berharga lagi di masyarakat. Untuk itu kami ingin membahas sedikit mengenai strategi bisnis ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, kami percaya bahwa teknologi membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang dapat mengaplikasikan berbagai sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, kami berkiat untuk bekerja sama dengan institusi-institusi pemerintah dan juga Ristek, riset dan teknologi, dan beberapa perguruan tinggi. Hal ini untuk melakukan penelitian dan pengembangan sistem-sistem pintar atau smart systems yang menggunakan IoT dan AI, ya, artificial intelligence. Kami secara khusus, karena ini adalah bidang yang kami telah dalami selama 30 tahun, secara khusus ingin mengembangkan teknologi-teknologi yang berhubungan dengan smart building, smart home, dan juga smart cities. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kiat-kiat dunia dan berbagai pemerintahan untuk bisa menanggulangi climate change, ya, atau perubahan iklim. Oleh karena itu, dengan kita mempergunakan teknologi informasi melalui IoT dan AI, diharapkan bahwa kita dapat memakai gedung-gedung setidak-tidaknya dan rumah dan juga kota-kota kita dapat menggunakan tenaga listrik yang lebih hemat, ya, atau energi yang lebih hemat. Untuk itu, smart city, smart building, smart home membutuhkan integrasi dari sistem-sistem teknologi yang akan berguna untuk mengurangi carbon footprint, ya, sehingga ini bisa membantu kita mengatasi adanya climate change atau perubahan iklim yang disebabkan oleh greenhouse effect, ya. Itu adalah hal yang pertama. Jadi kami berkiat untuk mengadakan berbagai macam teknologi, bekerja sama dengan beberapa institusi untuk menghadirkan produk-produk tersebut. Yang kedua adalah kami melihat bahwa kecenderungan konsumen-konsumen bisnis, ya, jadi dalam hal B2B business, business to business, untuk mengurangi penggunaan capital expenditure atau CAPEX. CAPEX ini diganti, ya. Banyak perusahaan-perusahaan, banyak usaha-usaha ingin mengurangi beban dari capital expenditure ini, kemudian merubahnya menjadi operation expenditure atau OPEX. Nah, itu tentunya berpindah, ya, dari balance sheet menjadi profit and loss, menjadi profit and loss account. Nah, untuk itu kami memang sudah menyediakan berbagai layanan device as a service, software as a service, atau yang lebih lazim disebut everything as a service atau EXAS. Nah, layanan EXAS ini tentunya membutuhkan investasi yang cukup besar karena perseroan harus menginvestasikan pengadaan peralatan-peralatan atau devices dan software untuk kemudian kami pakai ini untuk memberikan layanan jasa kepada para pelanggan. Nah, itulah sebabnya sistem ini akan sistem perubahan dari sistem CAPEX menjadi OPEX ini akan membuat tentunya perseroan harus memperkuat
struktur permodalan kami sehingga kami dapat melakukan investasi-investasi di bidang peralatan. Nah, tetapi hal ini adalah kecenderungan yang terjadi di banyak belahan dunia dan ini juga terjadi di Indonesia, dan tentunya layanan services ini, ya, everything as a service ini memberikan peluang sebenarnya untuk perseroan. Kami tidak hanya cuma menjual atau box moving, ya, tetapi kami memberi layanan yang lebih mengikat kepada konsumen, lebih terikat kita satu sama lain. Kami memberi layanan dan tentunya pengguna membutuhkan jasa dan layanan dari kami. Itulah sebabnya hal yang ini yang akan menjadi strategi kami ke depannya untuk terus dikembangkan. Yang ketiga adalah hal yang secara berkesinambungan dan secara terus-menerus kami lakukan, yaitu pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Saat ini pengembangan kemampuan sumber daya manusia bukan saja memberikan training-training dan pelatihan-pelatihan, tetapi juga memberikan kemampuan, ya, atau membuat enabling dari karyawan untuk bisa melakukan riset sendiri, melakukan penelitian sendiri melalui berbagai cara. Ya, untuk itu kami berkiat untuk menyediakan perangkat-perangkat teknologi yang mampu untuk mereka gunakan dimanapun mereka bekerja. Saat ini kita sudah mengetahui sejak adanya pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, maka karyawan-karyawan perseroan termasuk bekerja dari tempat-tempat mereka tinggal, ya, atau work from home. Ini bisa diperluas dan ini yang menjadi kiat kami ke depannya, bahwa sumber daya manusia kami siap untuk bekerja dimanapun juga mereka ditempatkan. Ya, kita sebutnya work from anywhere. Untuk itu mereka harus bekerja dan mengandalkan keterampilan dan kemampuan mereka di dalam menumbuhkan kemampuan-kemampuan secara individu. Ya, jadi bukan cuma secara melalui pelatihan-pelatihan, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan untuk dapat bekerja dan belajar sendiri. Ya, perusahaan kami sangat menekankan lifelong education, ya. Jadi kalau misalnya ini kami rasa akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perseroan, kami akan terus menginvestasikan kemampuan dari mereka untuk dapat bekerja dan belajar, ya, dimanapun juga setiap saat. Jadi 3 hal itu, dan yang terakhir adalah kami terus-menerus mengupayakan pertumbuhan organik melalui reinvestasi dari laba ditahan atau reinvestasi daripada retain earning, yang ini terus kami lakukan untuk memperluas dan menambah produk-produk layanan dan layanan-layanan kami. Ya, di samping produk yang bertambah, pelayanan juga bertambah, kemampuan juga diharapkan bisa meningkat sehingga kami dapat menjangkau lebih banyak konsumen, dapat membuka lini-lini teknologi baru yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelanggan kami. Oleh karena itu, secara organik kami terus-menerus menanamkan kembali modal ditahan, laba ditahan. Tetapi di samping itu kami juga mengetahui bahwa kemampuan teknologi ini harus dikembangkan dengan adanya kerjasama atau kolaborasi dengan pihak-pihak lain, dengan mitra-mitra kami. Akan sulit dan akan lambat bila kami hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri untuk bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang ingin kami miliki. Oleh karena itu kami terus-menerus menjalin joint venture dan juga kerjasama dengan mitra-mitra strategis kami, melakukan kolaborasi-kolaborasi yang dapat saling menguntungkan, ya, mutually beneficial.
Demikian Bapak dan Ibu, ke depan strategi kita yang dalam jangka pendek ini adalah 4 hal yang kami ingin capai di dalam perseroan. Baiklah, sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa pencapaian hasil perseroan selama 3 kuartal di tahun 2021 yang cukup memuaskan karena terus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal-hal ini tidaklah lepas dari dukungan banyak pihak. Kami ingin mengucapkan terima kasih, mengambil kesempatan ini untuk mengatakan bahwa kami sangat berterima kasih dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh para langganan kami, kepercayaan yang telah diberikan oleh para investor dan para pemangku kepentingan di dalam mendukung usaha perseroan. Kami berharap bahwa kami dapat terus mengembangkan usaha dan berprestasi di bumi Indonesia ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, paparan public expose yang telah kami siarkan melalui daring pada hari ini. Untuk itu waktu dan acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Monica. Baik, terima kasih kepada jajaran direksi dari PT Galva Technologies Tbk atas pemaparan dan penjelasannya selama 3 kuartal tahun 2021. Berikut, kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Saya akan membacakan pertanyaan dari peserta acara untuk kemudian langsung ditanggapi oleh Direksi Perseroan. Pertanyaan pertama, kami terima dari Bapak Aditya di Jakarta dengan pertanyaan, laba bersih per kuartal 3 tahun 2021 naik cukup signifikan sebesar 25% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertanyaannya, 1. Bagaimana proyeksi laba bersih sampai akhir tahun? 2. Pendapatan dari unit mana saja yang mendominasi? Pertanyaan kedua yang terdiri dari beberapa bagian kami terima dari Ibu Feni di Kontan dengan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana prospek kinerja GLVA di kuartal 4 2021? Berapa target penjualannya? Ini pertanyaan akan dijawab dengan pertanyaan yang pertama tadi. 2. Berapa juga target penjualan dan laba bersih di 2021? Dan bagaimana strategi untuk mencapai target itu? 3. Mengenai fasilitas pemberian kredit dari Bank BCA senilai 302,52 miliar akan digunakan untuk apa saja pinjamannya? 4. Berapa juga CAPEX di 2021 dan berapa serapan CAPEX sampai saat ini dan serta untuk apa saja? 5. Bagaimana rencana ekspansi perseroan ke depan dan berapa rencana CAPEX yang disiapkan di tahun 2022? Saya mempersilakan kepada direksi untuk memberikan paparan dan penjelasannya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Aditya di Jakarta, terima kasih mengenai proyeksi laba bersih di full year 2021 diperkirakan dari manajemen dengan mengingat seluruh tantangan usaha serta estimasi dari demand dan supply yang sudah kami kumpulkan sampai dengan akhir tahun ini, diperkirakan laba bersih hingga akhir tahun akan memberikan pertumbuhan sekitar 10-12% dibandingkan tahun 2020. Kemudian pendapatan ini didominasi oleh unit distribusi sebesar 65%, jadi masih didominasi oleh penjualan IT distribution sebesar 65% dan sisanya 35% dikontribusi oleh business solution dan juga document solution. Itu pertanyaan nomor 1 dari Pak Adit. Yang nomor 2 tadi dari Ibu Feni dari Media Kontan ya. Ada beberapa pertanyaan ya Bu ya.
pertanyaan yang pertama dari Ibu Feni, prospek kinerja di kuartal keempat tahun 2021. Jadi dengan seluruh data yang sudah kami kumpulkan dan mempertimbangkan juga tantangan-tantangan usaha yang terjadi di 3 kuartal ini juga masih berlanjut hingga kuartal keempat, maka kami mengestimasikan ada sekitar 500 miliar yang bisa kami upayakan untuk menambah penjualan di tahun 2021, khususnya dari periode Oktober sampai dengan Desember. Kiat-kiatnya apa saja? Saya rasa tadi sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Oki dan juga dari penjelasan dari Pak Suardi Ngaturi. Ya, itu kiat-kiat yang sampai dengan saat ini masih terus kami upayakan untuk bisa mengoptimalkan hasil usaha yang bisa kami kumpulkan dan kami capai untuk tahun 2021. Kemudian yang ketiga, untuk fasilitas pinjaman dari BCA sebesar 302 miliar itu digunakan untuk apa? Seperti yang sudah kami sampaikan dalam surat keterbukaan informasi, pinjaman ini kami gunakan untuk menunjang kebutuhan modal dan juga kegiatan operasional dari perusahaan, yaitu untuk membeli barang-barang dagangan untuk ketiga bisnis unit kami. Dan yang kedua, kami upayakan dari BCA untuk dapat memperluas fasilitas pendanaan dari beberapa pihak guna mendapatkan beban keuangan yang kompetitif dan juga efisien. Itu yang mengenai fasilitas BCA. Untuk CAPEX ya, untuk CAPEX tahun 2021 kami menganggarkan ada sekitar 50 miliar. Penggunaan hingga September 2021 kami sudah gunakan sesuai yang kami sampaikan dalam arus kas kegiatan investasi dalam cash flow ada sebesar 31,6 miliar. Artinya kurang lebih ada sekitar 63 sampai 65% sudah kami realisasikan hingga September, dan sampai dengan akhir tahun dengan segala tantangan dan pasokan barang yang terbatas, anggaran yang sudah kami siapkan 50 M ini mungkin tidak akan dipakai seutuhnya, mungkin sekitar 70 sampai 75%. Ya, itu demikian. Untuk rencana ekspansi dari perusahaan saya serahkan kepada Pak Oki. Terima kasih, Mary. Seperti tadi sudah saya utarakan, kami harus berupaya terus untuk menstabilkan jalannya roda perusahaan, ya. Karena kita tahu bahwa keadaan saat ini belum normal dengan adanya kelangkaan, banyak sekali kelangkaan komponen dan kelangkaan pasokan dari supplier-supplier kami di mancanegara. Ini menyebabkan kinerja perusahaan terganggu. Di samping itu kita masih mengalami masalah-masalah logistik seperti kelangkaan kontainer, sehingga pengadaan barang yang tepat waktu juga menjadi satu tantangan. Tapi ini tidak mengecilkan semangat dan upaya kami. Seperti tadi saya sudah katakan, kiat-kiat kami untuk terus mengembangkan lini-lini usaha baru, ya, diantaranya dengan memperhatikan terobosan-terobosan, ya, untuk mengurangi ketergantungan kita kepada energi yang tidak terbarukan, ya, energi-energi yang berdasarkan kepada fossil fuel atau batu bara. Nah, untuk itu pengurangan carbon footprint ini saya rasa menjadi salah satu peluang usaha, ya, untuk kita jalani ke depan. Oleh karena itu kami sudah menjalin kolaborasi dengan beberapa institusi untuk mengembangkan sistem-sistem yang dapat mengatur berbagai kebutuhan energi di dalam satu kota atau satu building, malah di dalam satu rumah. Nah, ini tentunya membutuhkan keterampilan dalam mengintegrasikan sistem IoT, ya, Internet of Things, dengan menggabungkan artificial intelligence dan juga kemampuan membuat sensor-sensor. Nah, itu adalah salah satu arahan baru yang ingin kami kembangkan ke depan. Di samping itu, yang saya sudah jelaskan juga, tendensi atau kecenderungan
bisnis-bisnis saat ini adalah mengurangi capex dan meningkatkan menggantikannya dengan operating expenses. Nah, oleh karena itu kami juga mengembangkan lini bisnis services, ya, everything as a service. Berbagai sekolah juga sudah melihat hal ini, bukan saja di industri, di bisnis, tetapi juga sekolah-sekolah yang melihat bahwa kebutuhan mereka sebenarnya nggak usah mereka yang pusing untuk menginvestasikan peralatan, mengatur maintenance-nya, ya, untuk bisa mendeliver atau memberikan program belajar mengajar yang baik di sekolah. Kami mengambil alih kesulitan-kesulitan itu dari customer kami, sehingga kami yang menyediakan peralatan, kami yang mengatur maintenance dan menjaga keberlangsungan dari peralatan-peralatan ini, sehingga setiap waktu, setiap saat, setiap detik para guru dan murid bisa mempergunakannya. Saya rasa itu adalah hal yang sulit tetapi juga menjadi peluang yang baik untuk perseroan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ke depannya ini kita harus melihat juga, ya, bagaimana kita dapat melihat ke depan penggunaan teknologi sudah demikian cepat, ya. Moto kita, moto perseroan tahun ini adalah accelerating change. Bagaimana kita dengan cepat bisa mengakselerasi penggunaan teknologi ini. Itu adalah dasarnya. Jadi kami ingin ikut serta di dalam kemampuan memberikan sistem-sistem yang terbaik untuk para konsumen. Kira-kira itu, ya, Bu Mary. Baik Pak Oki, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Monica. Terima kasih Bapak dan Ibu Direksi atas tanggapannya. Kami kembali menerima beberapa pertanyaan dari peserta yang akan saya bacakan untuk dijawab secara langsung oleh jajaran direksi. Pertanyaan ketiga kami terima dari Ibu Cindy di Jakarta dengan pertanyaan, terkait inisiatif digitalisasi, apa saja layanan baru yang akan dikembangkan? Apakah ada rencana penambahan kontrak baru lagi dalam waktu terdekat? Dan dari Ibu Anita di Jakarta dengan pertanyaan, apakah ada rencana untuk membagikan dividen atas hasil 2021? Kepada direksi, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Silakan Bu Mary. Tadi sudah dijelaskan, ya, mengenai pertanyaan yang pertama, kiat-kiat apa yang kita ingin kembangkan di perseroan. Dua hal yang utama itu sudah kita sebutkan. Selanjutnya dividen. Prinsipnya begini, Bu Anita, bahwa kalau perseroan menghasilkan untung yang baik, pasti kebutuhan atau kepentingan para pemegang saham harus terpenuhi, yaitu dengan mendapatkan dividen yang cukup. Saya kira ini sudah dibuktikan bahwa dari hasil tahun 2020 kami berhasil membagikan dividen sebesar 3%. Rp6 per lembar saham, atau waktu itu sekitar 3% dari harga saham, ya. Jadi saya kira itu adalah bukan tuntutan, ya, tetapi satu satu keharusan buat perseroan memberikan imbal hasil yang baik kepada para pemegang saham. Silakan beli dulu sahamnya Bu Anita, nanti pasti ada dividennya. Mengenai itu Pak Suwardi, ya, mungkin bisa saya tambahkan dari pertanyaan Ibu Cindy tadi di Jakarta, ya. Terima kasih Bu Cindy pertanyaannya tentang digitalisasi. Selain yang sudah disampaikan oleh Pak Oki, kedepannya juga kami akan memberikan layanan tambahan. Saat ini kami ada layanan konversi dari data-data fisik yang sudah ada di perusahaan menjadi data soft copy. Kami juga akan memperlebar dan memperdalam service itu ke arah cloud services. Jadi bisa berupa data storage, data backup, data recovery, disaster recovery, dan tentunya data-data itu harus dibungkus dengan data security juga. Jadi itu selanjutnya yang akan kami berikan layanannya. Pertanyaan yang berikutnya itu tentang penambahan kontrak, ya.
Kami aktif menggunakan media sosial, Facebook, Instagram, dan LinkedIn untuk menjangkau customer-customer baru untuk kami mendapatkan kontrak-kontrak yang baru di atas yang tadi sudah Pak Oki sampaikan, yaitu tentang solution pada industri edukasi yang juga bisa mendatangkan kontrak-kontrak yang baru. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu Direksi atas tanggapannya. Bapak dan Ibu hadirin, dikarenakan keterbatasan waktu, maka kita harus menyelesaikan sesi tanya jawab pada Public Expose PT Galva Technologies Tbk hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi dan antusiasme dari Bapak dan Ibu peserta Public Expose pada hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai perseroan dan bisnisnya, silakan mengirimkan email ke gtc.secretary@galva.co.id. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan bergabung bersama kami, dan kami akan menutup seluruh rangkaian acara siang ini dengan doa. Kepada Ibu Amanda kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Allah kami yang maha besar, kami mengucapkan syukur atas berjalannya acara hari ini dengan lancar ya Bapak. Kami juga mau mengucap syukur atas segala berkah yang Tuhan sudah berikan bagi PT Galva Technologies di sepanjang tahun ini. Juga pemulihan demi pemulihan dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah masyarakat kami dan juga bangsa kami ya Bapak. Juga untuk kesehatan bagi seluruh manajemen, karyawan, dan hadirin yang ada pada acara hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga memohon agar berkat-Mu ada di sepanjang tahun ini dan juga tahun-tahun ke depannya. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berharap dan kami berdoa. Amin. Acara Public Expose PT Galva Technologies Tbk telah selesai. PT Galva Technologies Tbk, to be a solution provider through accelerating change. Selamat siang dan terima kasih.